Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala siyama ramadana sayyidus syuhur wa akhrajana minaz zunubi ila tuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulillahil karim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kesehatan, masih memberikan umur panjang, dan juga masih menancapkan keimanan dan ketakwaan ke dalam relung hati kita, sehingga kita masih dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bersukaria dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah saum yang sudah selesai kita kerjakan pada 4 hari, dan insya Allah besok kita masuk hari kelima, maupun juga ibadah salat Isya yang baru kita laksanakan. Tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal saleh yang kita kerjakan ini dapat menggugurkan segala macam dosa-dosa kita bagaikan daun-daun kering yang berguguran, dan juga dapat menetapkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita sekalian umatnya yang masih terus mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnahnya, dan juga mencintai Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah, sesuai dengan judul yang diberikan, kita akan mengangkat judul pada malam ini, yaitu tentang tadarus Al-Quran dan cara-caranya. Kita sudah sama-sama memahami bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima sepanjang masa, yang tidak ada yang bisa merubah-rubahnya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Sudah banyak tangan-tangan manusia yang hendak mengotak-otak-atik Al-Quran, merubah ayat-ayatnya, merubah artinya, merubah kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Tetapi Al-Quran tak bisa dirubah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah campur tangan untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena kemuliaan Al-Quran lah makanya di bulan Ramadan ini kita berpuasa.
Faman syahida minkumul syahra falyasum. Maka siapa yang mendapati bulan Ramadan ini, hendaklah dia berpuasa. Jadi salah satu kemuliaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dikarenakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka kita bersaum. Ini adalah merupakan salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan, mendapat keselamatan dunia wal akhirah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, satu huruf kita baca daripada Al-Quran itu mendapat 10 kebajikan. Bahkan menurut hadis Ibnu Majah sampai 700 kebajikan. Satu huruf kita baca mendapat 700 kebajikan. Apalagi kalau kita hayati kandungannya, terjemahannya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka dia akan menjadi hidayah, bahkan menjadi petunjuk kepada kita. Dia akan menuntun kita dari kegelapan kepada cahaya. Dia akan menuntun jalan kita dari yang tidak baik kepada yang baik, kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka para orang-orang dahulu, ulama-ulama kita telah mencontohkan bagaimana mereka mencintai Al-Quran. Al-Quran itu tak pernah berpisah dalam kehidupannya. Setiap hari mereka mengamalkan Al-Quran, setiap hari mereka membaca Al-Quran. Tak ada yang lepas dari kehidupannya hari-hari dengan Al-Quran. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu bulan di bulan Ramadan dapat dia selesaikan membaca Al-Quran 60 kali. 60 kali bisa mengkhatamkan Al-Quran. Maka beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan ada cara-cara, metode-metode untuk membacakan Al-Quran. Kalau seperti kita ini mungkin banyak kesibukan dalam aktivitas kita sehari-hari, tidak pun seperti Imam Syafi'i yang kita katakan tadi, paling tidak 1 kali khatam selama 1 bulan. Kalau mau 1 kali khatam, caranya sangat mudah. Kita ambil 5 waktu. Pada pagi hari kita baca 2 lembar. Pada siang hari kita baca 2 lembar. Pada asar kita baca 2 lembar. Habis maghrib kita baca 2 lembar. Karena kita sibuk pada waktu maghrib, maka bisa kita pindahkan pada waktu asar. Selesai asar 3 lembar. Dan selesai isya 3 lembar. Insya Allah 10 lembar. Maka kalau 10 lembar 1 hari, itu sama artinya kita dapat mengkhatamkan 30 juz. Berarti 1 bulan sudah khatam. Dan waktu yang kita pakai tidak sampai 4 menit untuk membaca 2 lembar itu. Bahkan ada 1 orang jamaah kita di sini, jamaah yang dimuliakan Allah, pengurus masjid kita ini, katanya, Pak Ustadz, saya sudah mencoba mengkhatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kalau lagi jos 50 menit 1 juz. Masya Allah, subhanallah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini bagi kita yang sudah memahami Al-Quran, sudah pandai membaca Al-Quran, tentunya kita harus mencapai target. Apakah kita mau mengambil satu kali khatam, atau mengambil 2 kali khatam, atau mengambil 3 kali khatam, itu terserah kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini ada yang paling unik. Di samping kita khatamkan Al-Quran masing-masing, ada yang kita baca Al-Quran itu bersama-sama, secara berjamaah. Walaupun prakteknya nanti kita giliran-giliran. Dan kita kenal itu namanya tadarus. Tadarus Al-Quran.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sangat baik. Mengapa? Di bulan yang lain mana kita dengar Al-Quran dikumandangkan dari masjid-masjid. Di bulan yang lain selain daripada Ramadan mana kita dengar Al-Quran dikumandangkan dari musalla-musalla, dari surau-surau. Setelah Ramadan ini suara Al-Quran sudah senyap sudah. Kemana suara Al-Quran? Seakan-akan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu di bulan Ramadan saja. Padahal tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi itu adalah satu kebaikan daripada tidak ada sama sekali. Kalau sudah ada di bulan Ramadan seperti ini, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam tadarus itu sebenarnya banyak ilmu yang kita dapatkan. Katanya saja tadarus. Tadarus itu yang berasal dari timbangan tafa'ul, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tadarasa, ya tadarasu, tadarusan, yang bermakna musyarakah, saling, ada makna saling. Tahasana, saling berbuat baik. Kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, kita pun juga membalas dengan kebaikan. Tapi ada juga sesuatu perbuatan itu tidak harus kita balas. Umpamanya tadaraba, dia memukul, tidak perlu lagi kita memukul. Tapi kalau namanya sudah tadaraba, saling memukul, maka kata-kata tadarus itu adalah saling belajar, saling mendalami ilmu di dalam membaca Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran. Namun kita lihat di mana-mana, di masjid-masjid, di musalla-musalla, artinya kalau anak-anak sudah datang, gurunya belum siap mengajar. Atau kalau gurunya sudah siap, jamaah belum siap untuk ditegur. Yang penting ngaji saja sudah. Bahkan yang penting suaranya. Suaranya, kalau suaranya elok sudah. Yang penting suaranya. Di situ tidak ada mat, di situ justru dikasih mat. Di situ tidak tafkhim, di situ dibaca tafkhim. Yang penting suaranya yang kita dengar di luar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tingkatkan ilmu kita tentang Al-Quran? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka saya punya tips untuk mengajarkan Al-Quran atau untuk mendapatkan ilmu di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ustadznya harus kita siapkan, terutama yang menyiapkan daripada BKM. Jangan penceramah saja yang dikasih ikramnya. Ustadz sudah kita tunjuk untuk menerima anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak mudi kita yang mau belajar. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan yang lain tak ada anak muda yang datang ke masjid. Di bulan yang lain tak ada anak pemudi yang mau datang ke masjid, mau mengaji, mau membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan tak ada undangan mereka datang. Di bulan Ramadan tak disuruh mereka datang untuk baca Al-Quran bersama-sama. Maka di sini ada satu kesempatan yang paling baik bagi kita. Maka kesiapan kita lah, kesiapan pimpinan kita, kesiapan pengurus kita untuk menunjuk ustadz-ustadz. Ustadz itu dikasih juga ikramnya untuk menunggu, untuk melayani anak-anak kita. Dan apa salahnya kalau anak-anak kita yang masih sedang belajar ini dituntun sambil juga diberikan tugas-tugas kepada mereka. Lalu nanti akhir Ramadan kita berikan hadiah. Karena mereka telah menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Mungkin ada yang sanggup membaca 1 juz, mungkin ada yang sanggup membaca 2 juz, mungkin ada yang sanggup membaca lebih dari itu. Tetapi dituntun para ustadz dan ustazah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, penanganan inilah sebenarnya
yang harus kita cari solusinya, metodenya. Kalau bisa jangan seperti yang sekarang ini terus seperti ini terus menerus. Yang penting kita sudah baca Al-Quran, yang penting sudah suaranya sudah melengking, yang penting sudah kedengaran keluar. Bagaimana perjalanannya, metodenya di dalam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya hanya mengajak kita jamaah yang dimuliakan Allah, bagi yang sudah pandai baca Al-Quran, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran itu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena baca Al-Quran itu tidak pakai kesulitan-kesulitan waktu seperti kita bersedekah. Kalau bersedekah, kita sudah mau bersedekah di bulan Ramadan, besar pahalanya. Tapi terbatas, jangan jauh-jauh jamaah yang dimuliakan Allah. Lewat celengan di depan kita. Bukan kita tidak mau sebenarnya untuk memasukkan uang ke dalam celengan itu walaupun hanya 2.000 perak saja. Tapi kadang-kadang kita tidak punya. Apalagi 5 kali sehari semalam. Setiap waktu kita kasih uang. Padahal kita ingin sekali. Bukan kita tidak mau untuk menyantuni anak yatim setiap hari. Bukan tidak mau kita berinfak setiap hari. Bukan kita tidak mau untuk bersedekah setiap hari, tetapi kita mempunyai keterbatasan. Tetapi ketika kita berbicara dengan Al-Quran, kapan saja mau. Yang penting matanya masih terang, yang penting suaranya masih bisa keluar, yang penting pikirannya masih lancar. Saat itu juga bisa kita baca Al-Quran. Dan ketika itu juga pahala mengalir. Ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat nanti kepada kita pembacanya lewat Al-Quran yang kita bacakan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan ke depan kita cari solusi-solusi bagaimana caranya anak-anak kita yang datang ke masjid, remaja-remaja kita yang datang membaca Al-Quran, kita berikan supportnya juga sehingga mereka lebih semangat lagi, tetapi juga mendapatkan ilmu yang berlebih selain daripada membaca Al-Quran yang biasanya. Demikian juga ustadz-ustadz kita berikan supportnya juga, kita berikan ikramnya juga, sehingga mereka bersabar menunggu jamaah kita di sini yang mau mengaji, sehingga ada ustadz-ustadz kita yang mau melayani, yang tidak pergi kemana-mana, sehingga siapapun yang mau belajar ada. Dan tidak rugi dari kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan uang untuk menggaji dari para ustadz-ustadz kita, mengeluarkan uang, memberikan reward kepada anak-anak kita yang bisa khatam Al-Quran sekian kali di bulan Ramadan ini. Karena uang yang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ilmu Al-Quran, ketika Al-Quran masih dibaca, ketika Al-Quran itu masih diamalkan, walaupun kita sudah tak ada lagi di dunia ini, walaupun kita sudah menjadi tulang belulang, tapi pahalanya masih tetap mengalir kepada kita. Padahal uang yang kita berikan itu berapalah, padahal uang yang kita keluarkan itu tak ada kadang-kadang nilainya, hanya bagian terkecil daripada harta benda yang kita miliki. Tetapi faedahnya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan kita. Ahsahullahu wa nasu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pahala-pahala itu kepada kita, walaupun di saat itu nanti kita sudah melupakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka inilah beberapa tips atau cara atau metode atau kiat-kiat untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang Al-Quran ini. Mudah-mudahan ke depan kita kaji bersama-sama agar lebih baik dari sekarang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.